Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, di malam hari ini saya hanya ingin mengulas sesuatu yang sifatnya ringan-ringan saja, tapi ini juga merupakan kabar gembira bagi kita semua, khususnya para pendukung ijazah asli dari mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Kalau kita berada di pihak pendukung ijazah asli mantan Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, itu sebetulnya sudah berada dalam track yang benar. Karena bukti-bukti, data-data, testimoni sudah begitu banyak ya. Testimoni dari pihak universitas, dari pihak fakultas, dari para dosen, rekan seangkatan, adik angkatan, kakak angkatan, bahkan rekan-rekan di luar fakultas kehutanan itu sudah terlampau banyak. Bukti-bukti juga sudah tersaji sedemikian banyak. Hanya orang-orang yang tidak mau menggunakan nalarnya dengan hati nurani yang bersih lah yang akan menyangkal itu semua. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan kebenaran pasti akan menang melawan kebatilan. Itu pasti. Apapun Jokowi, apapun ketidaksukaan orang terhadap Jokowi, tapi menyangkut studinya, kita tidak boleh menafikan itu semua. Karena itu memang ada faktanya, ada data, bukti, dan kesaksian-kesaksian. Itu artinya kita menjadi orang yang adil. Seperti yang diajarkan dalam agama, berbuat adillah kamu meskipun pada orang yang kamu benci sekalipun. Ini menyeratkan bahwa keadilan harus ditegakkan. Walaupun kita mungkin tidak cocok dengan orangnya, mungkin tidak cocok dengan kebijakan dari Jokowi semasa menjadi presiden, itu tidak masalah. Tapi kalau menyangkut sesuatu yang benar dari Jokowi, ya harus kita katakan. Itu nilai pentingnya di situ. Kebenaran bahwa Jokowi itu memang alumnus UGM dari Fakultas Kehutanan yang lulus di tahun 1985, cepat atau lambat akan terungkap dan akan terbukti, baik di pengadilan maupun sebelum pengadilan itu terjadi. Ini di minggu-minggu depan ini menjadi minggu yang krusial, bahwa salah satu dari 3 orang dedengkot penuduh ijazah palsu nanti akan diungkap ke publik bahwa justru dia sendirilah pemilik dari ijazah palsu. Konon di mana-mana dia mengaklaim dirinya lulusan dari luar negeri. Bahkan orang-orang terutama para pendukungnya menyematkan bahwa dia adalah seorang doktor. Dia dulu pernah mengaku di sebuah channel dari pendukung dia sendiri bahwa dia mengambil S2 di luar negeri, lanjut ke S3 di luar negeri juga. Ternyata fakta tidak mengatakan demikian, justru sebaliknya. Dia dulu memang seorang pengajar di sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Ternyata sudah beberapa tahun ini yang bersangkutan ternyata dipecat dari sana. Karena mungkin ya sudah ketahuan bahwa ijazah dia yang dari luar negeri itu palsu semua. Ini sangat mengherankan, di mana dia memiliki rekam jejak yang buruk seperti itu, justru untuk menuduh orang lain ijazahnya palsu. Ini kan aneh ini. Ini sebuah kemunafikan yang luar biasa, bahwa kejahatan dilakukan dirinya sendiri tapi dituduhkan pada orang lain. Ini kemunafikan yang tidak ada bandingnya. Nanti di minggu depan ini sangat krusial bagi dirinya, di mana kepalsuan dari ijazah S2 dan S3 dia yang konon didapat dari luar negeri akan diungkap ke publik, baik oleh kepolisian maupun oleh pihak-pihak yang lain. Ini pasti kita sudah mendapat informasinya. Jangan dikira kami tidak mendapat informasi, karena dari lingkaran keagama ini juga bekerja sama dengan pihak yang lainnya. Arus informasi penting itu selalu kami dapatkan, karena memang perkara ini melibatkan banyak pihak,
terutama dari pihak UGM dan para alumninya. Sehingga kerjasama dengan pihak-pihak luar itu tidak bisa dinafikan begitu saja. Minggu depan ini kemungkinan menjadi anti klimak bagi mereka. Selama ini mereka kan di mitos Hidra di Yunani itu ya, ular berkepala 3. Nanti satu kepalanya itu akan pecah dengan adanya pengumuman dari pihak yang berwenang minggu depan nanti. Bukti-bukti sudah dikumpulkan. Bahkan pihak kepolisian itu sudah beberapa bulan yang lalu sudah berkunjung ke negeri di mana yang bersangkutan mengaku belajar di sana. Sudah mendapatkan bukti-bukti itu semua. Juga dari tempat dia dulu mengajar, sudah dapat bukti semuanya. Hanya mungkin karena butuh ketelitian, kehati-hatian, dan verifikasi yang luar biasa agar nantinya untuk menjerat yang bersangkutan tidak bisa mengelak lagi, maka memang terkesan lambat ya pengungkapannya. Dari sekitar bulan Oktober kalau nggak salah, dan nanti akan dilakukan minggu-minggu depan ini. Ini insya Allah akan mengurangi eskalasi. Kalau tidak malah sekaligus membuat para pendukung ijazah palsu, juga para penuduh ijazah palsu akan gulung tikar sendiri. Terutama para intelektual yang selama ini menjadi pendukung kuat mereka, yang kemarin mengeluh-elukan bahwa hasil penelitian dia berkualitas dunia, tidak terbantahkan. Dia nanti akan malu sendiri, entah mungkin nanti dia akan nangis di pojokan atau mungkin keluar rumah dengan kepalanya ditutup dengan tas kresek saking malunya. Karena kalimat-kalimat pujian pada orang itu demikian bombastisnya sehingga tidak rasional lagi. Nanti ketika ini akan diungkap di minggu depan, mereka akan malu semuanya. Karena selama ini mereka mendukung orang-orang itu tidak menggunakan nalar yang baik, tidak menggunakan hati yang jernih, tapi berdasarkan karena kesamaan kepentingan. Kesamaan kepentingan yang sifatnya lebih ke politis. Karena ada bibit-bibit tidak suka terhadap Jokowi itu sendiri. Makanya mereka rela berbondong-bondong untuk memberi dukungan pada para penuduh ijazah palsu. Tapi saya kira minggu depan ini semuanya akan berakhir tragis bagi yang pelakunya itu. Tentu saja inilah yang dinamakan kebenaran menemukan jalannya sendiri. Kebenaran pasti akan menang, yang hak pasti akan unggul dibanding yang batil. Demikian video singkat saya kali ini, mudah-mudahan bisa memberi kabar yang menggembirakan bagi para pendukung ijazah asli mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.